حنان يا منان يا قديم الإحسان، بحر جودك مليان، جد لنا بالغفران. يا الله جد لهذا الإنسان عبد سوء خزيان، من ذنوبه وحلان، خائف إن المختار لا إله إلا الله. ربنا نستعفيك، ربنا نسترضيك، ولنا ظن فيك يا رجاء أهل الإيمان. بالنبي الأمي وخديجة أمي، والبتول الختمي، سيدات النسوان. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بالنبيين الجمع من أبينا آدم، وبنوح الأقدم، وخليل الرحمن. إلى أرواح بعدين رسول الله يا صمد يا معتي، بالعطاء لا تبتي، جد لهذا المخطي بالرضا والغفران. خائف إنك غضبان. بأهل تربة بشار، والفقيه المشحار، وبآل علو الأبرار، من بهم عاني زان. لا إله إلا الله. جد لنا بالمطلوب، والفرج مثل أيوب، وبفرحة يعقوب حين زالت الأحزان. لا إله إلا الله
محمد رسول الله الفقير المحضار قائما بالأسحار قائلا يا ستار جد لنا بالغفران وصلاة الدائم على النبي ابن هاشم عد من هو قائم بالعبادة سهران كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من آمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. Para hadirin hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, panjatan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang Allah berikan, karunia Islam, karunia iman, karunia Allah berikan kesempatan untuk bisa mengisi sisa-sisa umur dengan amal-amal yang baik yang semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah terus keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta keluarga, sahabat beliau, pengikut beliau sampai akhir zaman. Melanjutkan apa yang kita kaji di dalam mengaji
penjelasan ulama tentang ayat demi ayat daripada kitab suci Al-Quran sampai kita di surat At-Takwir yang disebutkan Makkiyah, surat Makkiyah yang turun di kota Makkah, yang jumlah ayatnya sebanyak 29. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat wa idzal wuhushu hushirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Ila akhir surah. Idza syamsu kuwirat, tatkala matahari dilipat oleh Allah, hilang cahayanya, dimatikan. Kita bayangkan hadirin seperti lampu masjid ketika nanti beberapa menit ke depan langit sudah terang, tentunya takmir akan mematikan lampu dengan sepersekian detik, matilah lampu masjid. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala nanti ketika datangnya hari kiamat, kondisi matahari kurang lebih seperti itu. Kuwirat, idza syamsu kuwirat, dipadamkan cahayanya oleh Allah. Sebagaimana takmir tidak ada kesulitan untuk mematikan lampu masjid, begitu juga apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kesulitan sedikit pun. Surat At-Takwir di antara surat-surat yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ay yanzura ila yaumil qiyamati falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza as-samaa'u fatarat wa idza as-samaa'u syaqqat, yang artinya Nabi Muhammad bersabda, siapa yang ingin untuk mengetahui dan melihat kurang lebih highlight atau trailer atau iklan atau sedikit cuplikan yang disampaikan Allah tentang hari kiamat, kepingin tahu, ingin tahu kondisi hari kiamat, maka Nabi bilang baca surat idza syamsu kuwirat. Ini kita baca sekarang. Dan juga baca surat idza samaa'u fatarat, sudah kita baca. Dan juga Nabi bilang baca idza samaa'u syaqqat, sudah kita bahas juga. Baca surat At-Takwir, baca surat Al-Infitar, baca surat Al-Insyiqaq yang berisikan
kejadian-kejadian nanti di hari kiamat. Biar tidak terlalu kaget, tidak terlalu terkejut. Wa idzan nujumun kadarat, dan tatkala bintang gemintang berjatuhan, semembur katanya orang Perancis ya, semembur. Berjatuhan bintang-bintang di langit. Bayangkan para hadirin barawah nggih, panjenengan yang setiap malam melihat ke atas, yang di situ ada bintang gemintang, nggih, bintang kecil di langit yang biru. Kecil obonya, bukan kecil itu terus jatuh gimana itu? Wa idzal jibalu suyirat, dan tatkala gunung-gunung akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihantamkan ke permukaan bumi. Duhiba biha an wajhil ardi fasarat haba'an mumbatha, akan dihantamkan kepada bumi, ke permukaan bumi, akan diterbangkan, akan dioncalkan, akan disemerawutkan. Naam, nggih. Makanya Nabi bilang, ibu, bapak, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Yang disebut sama Nabi Muhammad daripada rukun iman yang ada 6, itu yang sering disebut sama Nabi Muhammad, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Napa di antaranya? Napa hikmahnya Bapak Ibu di antaranya? Karena iman kepada Allah dan iman kepada hari kiamat sama-sama tidak kelihatan moto. Ya. Sama-sama tidak kelihatan mata. Dan iman kepada Allah dan hari kiamat ini faktor yang paling utama dibandingkan iman-iman yang lain. Walaupun semuanya harus ada ya, iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitabnya Allah, kelihatan moto ini, Al-Quran apalagi. Iman kepada malaikat, ya, iman kepada malaikat kelihatan moto sebagian orang. Sebagian hamba-hambanya Allah itu ditunjukkan sama Allah malaikat. Di antaranya sahabat Nabi Muhammad yang bernama Imran bin Husain. Belum lagi malaikat-malaikat yang menyerupai makhluknya Allah, menyerupai manusia. Dia terlihat dengan pandangan mata manusia, tapi mesinnya aslinya malaikat. Sayyidina Imran bin Husain, sahabatnya Nabi Muhammad SAW, itu Bapak Ibu di akhir-akhir umur beliau sakit dengan keadaan yang sungguh memilukan, ya. Itu disambangi sama murid-muridnya, pecinta-pecintanya, ngelihat kondisinya nangis katanya Sayyidina Imran bin Husain, kenapa kok menangis? Ya, dijawab, dia lihat kondisi jenengan ini begitu memilukan, begitu menyedihkan. Kata Sayyidina Imran bin Husain, saya mau cerita jangan bilang-bilang, kalau setelah saya meninggal terserah. Cuman selama saya belum meninggal jangan cerita-cerita. Iya, kamu tahu enggak? Kamu lihat kondisi saya begini,
kamu anggap sungguh menyedihkan, kamu tahu setiap hari malaikat datang berjabat tangan sama saya. Sehingga saya senangnya melupakan sakitnya. Sakitnya ada Bapak Ibu, sakitnya ada. Sama Allah diuji dengan sakit, sakitnya ada bahkan tambah parah. Tapi Allah punya cara lain untuk menghibur. Apa itu? Malaikat datang. Sehingga saya senang. Kan ngantuk, cuman berhubung perempat final tangi. Jam 2 tangi. Jadi ngantuknya ketutup sama excitednya dia itu. Keinginan dia itu, senangnya dia itu. Jadi kelihatan moto, malaikat kelihatan mata. Bagaimana juga Nabi Muhammad pernah bercerita, saya pernah kelihatan Jibril dalam bentuk aslinya. Dalam sebuah hadis yang maknanya, saya pernah kelihatan Jibril dalam bentuk aslinya. Dan ternyata sayapnya Jibril ada 300 di kanan, 300 di kiri. Allah cerita di Al-Quran, malaikat itu uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Malaikat itu ada yang suwiwinya, sayapnya 3, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Ternyata Nabi Muhammad bilang, saya pernah lihat bentuk aslinya Jibril 600 sayapnya 600. Bayangkan tuh, per sayap seperti mesinnya pesawat itu. Jadi 600 mesin itu. Jadi naik turun langit ke Kanjeng Nabi Muhammad tidak butuh waktu seperti pesawat Garuda. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada para nabi, para rasul. Katon moto. Ketika iman kepada ya Allah, malaikat, nabi, kitab, kemudian hari kiamat, ya. Kemudian iman kepada takdir. Takdir dirasakan kan gitu. Tapi iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat tidak kelihatan mata. Sehingga disebut dengan bahasa iman, Bapak Ibu. Disebut dengan bahasa iman. Iman ini bagaimana? Amalannya hati, percaya. Kenapa kau percaya? Yang bilang Nabi Muhammad SAW. Orang yang jujur, tidak pernah bohong, penuh dengan kemuliaan demi kemuliaan, mengatakan di dunia ini ada Tuhan, yaitu Allah, dan hanya satu. Qul huwallahu ahad. Nabi Muhammad yang bilang. Sehingga kita percaya. Allah ceritakan hari kiamat di dalam surat At-Takwir ini. Nanti matahari akan padam. Dikasih, okay, Bapak Ibu dikasih sedikit bocoran ya, ada gerhana matahari. Wa idzan nujumun kadarat, nanti ketika bintang berjatuhan dikasih bocoran Bapak Ibu, kalau sudah siang bintang tidak kelihatan. Kemana itu bintangnya? Tidak pulang tak? Tidak pulang ada, cuma tidak kelihatan. Ketutup cahayanya sama cahayanya yang paling besar, yaitu matahari. Dikasih bocoran. Sebagaimana gerhana matahari terjadi, maka matahari habis itu bisa terjadi. Sebagaimana ketika siang hari bintang ke bintang cahayanya tidak kelihatan, atau ketika mendung di malam hari bintang tidak kelihatan, maka bisa sangat mungkin bintang akan hilang. Wa idzal jibalu suyirat, dan tatkala gunung-gunung akan dihancurkan. Itu di Gumetir itu yang sampai puncak itu kan gunung dibelah itu.
Hah? Gunung dibelah itu, dihancurkan. Manusia bisa menghancurkan gunung, napa malih Gusti Allah. Wa idzal 'isyaru 'uttilat, dan tatkala unta-unta yang mahal uttilat diterlantarkan, ditinggalkan tanpa ada yang menggembala, tanpa ada yang memperhatikan, karena sibuk dengan keadaan yang terjadi di saat itu. Isyar itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah disebutkan wahya allati ata ala hamliha asyra ashhur ila an tada, yaitu unta yang ke usia kehamilannya 10 bulan sampai melahirkan. Kenapa kok disebut sama Allah isyar ini? Jadi bahasa unta itu banyak Bapak Ibu dalam bahasa Arab ya. Ibil, nauk, ya, naqah, ba'ir. Nah, kemudian ada penyebutan sesuai dengan umur ya. Unta kalau umur sekian bahasa Arabnya beda. Bintu makhad, bintu labun, ya, ada jada'. Ada juga bahasa unta itu isyar. Isyar itu yang hamilnya sudah besar sampai melahirkan. Kenapa kok disebut sama Allah hikmahnya? Kata para ulama, li'anna aghla ma yakunu 'inda aliha wa anfasu amwalihim. Karena unta yang hamil itu merupakan kondisi unta yang membuat harganya melambung tinggi, hamba mahal. Tidak tahu kalau persapian ini, saya tidak ngerti ini. Sapi kalau hamil tambah mahal. Pemain-pemain ada ini. Sapi kalau hamil tambah mahal ya. Ya kurang lebih berarti seperti unta. Dan disebutkan oleh para ulama, isyar ini ya, unta-unta yang hamilnya sudah besar sampai melahirkan disebutkan paling mewahnya hartanya orang-orang Arab zaman dahulu. Jadi termasuk sesuatu yang sangat mewah yang dimiliki mereka. Pernah diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam marra fi ashabihi bi'ishar min nauk faghadda basarah. Nabi pernah, Bapak Ibu, melewati sahabat-sahabat Nabi. Ketika itu sahabat-sahabat Nabi sedang membersamai unta-unta yang hamil besar ini ya. Kemudian Nabi lewat, Nabi memejamkan matanya. Nabi memejamkan mata, Nabi tidak lihat, merem Nabi. Ditanya kemudian beliau, hadhihi anfasu amwalina falima la tanzur ilaiha. Nabi ini harta istimewa kami Nabi, jenengan kok tidak mau lihat. Memang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya, efek sampingnya orang punya barang mewah ini kepengin dilihat orang. Iya. Pengen lihat orang. Memang jadi penyakit menaun ya, kepengin dilihat uang nih ya, kepengin diteleng uang, kepengin dilihat orang. Dalam beberapa kondisi oleh agama itu dianggap tercela Bapak Ibu ya. Berpakaian kepengin dilihat orang, hanya itu saja tujuannya. Beribadah hanya untuk kepingin dilihat orang, itu kan tercela ya. Begitu juga apa yang dia miliki hanya untuk dipamerkan kepada orang lain, itu tercela. Makanya oleh Nabi Muhammad SAW dilawan sama Nabi, dan merupakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nabi tak lihat, Nabi memejamkan mata. Sehingga Nabi ditanya, Nabi kau tak lihat Nabi? Apa Nabi bilang? Nabi menjawab, Qad nahani Allahu an dzalika. Allah melarang saya untuk melihat seperti itu. Kemudian Nabi membaca ayat Quran, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih. Jangan, Allah bilang sama Nabi Muhammad, jangan kau panjangkan pandangan kamu kepada apa yang telah kami berikan sebagai kenikmatan, senang-senang kepada mereka sebagai bunga-bunga kehidupan dunia yang sementara, yang tujuannya untuk ujian kepada mereka, syukur atau tidak, sombong atau rendah hati, menjadi tambah peka kepada sekitarnya atau tambah, mohon maaf, ongo-ongoan, mati rasa. Bapak Ibu ya, efek sampingnya makan enak, fasilitas enak, tidur enak, kendaraan enak. Itu efek samping negatifnya Bapak Ibu nggih, menganggap orang lain sama seperti itu. Dianggap tetangganya sak mandar sama seperti itu. Mangan enak, tidur enak, kendaraannya enak. Tapi kalau orang itu hidupnya sederhana, efek positifnya apa? Dia punya kepekaan, mikirkan yang lain. Nggih, pas dia lapar itu ingat sama yang lain yang lapar-lapar itu. Tapi kalau kenyang, dak iling sama yang lain. Kalau yang lapar dak iling, dipikir yang lain kenyang juga. Nabi dilarang oleh Allah untuk memanjangkan mata kepada perhiasan-perhiasan dunia. Jadi Nabi itu tidak boleh Bapak Ibu. Sama Allah dilarang Nabi Muhammad itu kalau lewat ada rumah mewah terus Nabi gini. Tidak boleh. Ada mobil mewah terus dilihat, motor apa ini? Bahkan Nabi dilarang melihat, makanya merem Nabi. Ya kepingin kan gara-gara ngelihat ya. Kepingin gara-gara ngelihat. Tidak ada apa-apa, nunggu-nungguan, buka HP-nya yang lambang S itu yang merah warnanya. Kok merah? Merah muda. Iya, es buka, ndak kepengin murah gitu, beli, dibeli, paket di rumah tiap hari datang, paket, yang dibeli sesuatu yang ndak dibutuhkan, sesuatu yang dipingini yang dibeli. Kenapa kok kepengin? Karena dilihat, dari mata turun ke hati. Itu jangan diremehkan Bapak Ibu ya. Sesuatu yang kita lihat itu jangan diremehkan. Itu memberikan pengaruh yang besar kepada hati kita, kepada pikiran kita. Santri baru pulang pondok, pulang ke rumahnya, itu gini jalannya. Kelihatan lawan jenis, astagfirullah. Iya. Dulu ada itu pulang dari pondok, kalau jalan gini. Lanang ini Bapak Ibu, orang laki ini. Lama-lama tidak ada gininya sudah, biasa gitu. Astagfirullah. Lama-lama gini sudah. Astagfirullah. Lama-lama tidak ada astagfirullahnya wis. Nah itu di Banyuwangi itu. Gimana terus kalau ke Bali? Gimana terus kalau ke Taiwan gimana? Gimana terus kalau ke Amerika gimana? Lihat pertandingan Piala Dunia. Jadi sesuatu yang dilihat itu Bapak Ibu mantapkan di hati kita, punya pengaruh yang luar biasa kepada hati, kepada pikiran. Hati-hati. Nabi bersabda, an-nadhrah sahmun masmum min sihami iblis. Pandangan ini adalah panah beracun,
daripada panah-panah beracunnya iblis. Jangan diremehkan. Mong deleng tok, lah itu terperangkap sudah itu. Kena itu sudah. Memang tujuannya itu cuma diperlihatkan saja. Makanya sponsor itu sangat penting buat pemilik produk-produk baru ya. Ditaruh di perempatan, di pelang-pelang itu. Disponsorkan lewat media sosial supaya apa nombok tujuannya? Dilihat orang. Karena kalau dilihat punya pengaruh itu, orang kepingin beli terus. Hati-hati dengan pandangan. Nabi memberikan contoh dengan prakteknya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi ini imannya paling kuat kan seperti itu. Nabi ini paling hebat. Ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Nabi bilang, ketahuilah demi Allah, saya ini paling takut sama Allah. Saya ini paling takwa kepada Allah. Nabi Bapak Ibu itu paling takut sama Allah, paling takwa sama Allah. Yang bagus-bagus Nabi tidak lihat. Nah terus potongan orang 2026 ini mung delong tok, saya cuma lihat tok, tidak ada apa-apa. Lu gimana kok ngomong tidak ada apa-apa nih, gimana? Oh Nabi tidak lihat kok. Yang paling hebat, oh ini kelas ceketer, terus saya cuma lihat tok. Ada, perlu kita biasakan itu Bapak Ibu ya. Perlu kita biasakan. Perlu kita latih untuk kita ini supaya ngerem ya, dengan mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Kendaraan, rezeki, rumah, terlebih keluarga. Jangan lihat kendaraannya orang, jangan lihat lama-lama rumahnya orang lain, jangan lihat lama-lama HP-nya orang, jangan lihat lama-lama istrinya orang, jangan lihat lama-lama suaminya orang. Jangan lihat apa-apa saja yang bisa menjadi sebab kita tidak syukur sama Allah. Urusan dunia lihat ke bawah, lihat yang lebih tidak enak dari kita. Urusan akhirat lihat yang lebih atas dari kita. Karena setiap kita ini Bapak Ibu, sesusah apapun yakini, Ibu Bapak, sesusah apapun yakinilah ada yang lebih susah dari kita. Sehebat apapun kita yakinilah ada yang lebih hebat. Jangan besar tangan apalagi kepalanya. Jangan besar, jangan gede rumongso. Betul ya, gede rumongso. Enggak, jangan besar kepala, jangan sombong. Nah, Nabi ketika melewati sahabat-sahabat yang punya harta-harta itu, jadi Nabi ini judulnya melewati sahabat-sahabat yang hartawan, yang sugi-sugi. Nabi justru memejamkan mata. Makanya Bapak Ibu hati-hati ya, kalau duduk sama saudara, teman yang sugi-sugi itu hati-hati. Jangan sampai kita ini menjadi sebab dia tambah terpecut semangat untuk cari dunia, lupa akhirat. Ini mohon maaf ucapan saya ini. Jangan sampai membuat mereka terpecut semangat dunia, lupa. Semangat dunia tidak lupa akhirat tidak apa-apa. Yang bahaya semangat dunia lupa. Masuk ke rumahnya saudara yang bagus-bagus itu, pikir lagi kursi ini. Kursi pojoknya biru lagi. Wih, TV ini kawan. Enak sampeannya. Padahal yang dibilang gini ini tidak Jumatan kadang-kadang. Tidak sembahyang 5 waktu. Jangan ngomong gitu. Tidak apa-apa ngomong gitu. Bagus sarung kursi pojok sampean berapa tuh Mbak nih? 30 juta. Enak nih ya. Coba bisa terus dibawa ke kuburan ini tambah enak ini. Jadi kan minimal kan kesentok dia kan, tidak sembahyang itu kan kesentok dia. Tidak apa-apa ngomong sama ketawa-ketawa, tidak apa-apa. Coba kursi pojok ini dibawa ke kuburan kena enak ini.
TV berapa tuh Mbas? 70 juta. Ada Pak Pret yang harga segitu tuh. Jadi dari sini ke sini TV-nya. Buat lihat Piala Dunia. Tumbas buat lihat Piala Dunia. Ketemu itu bapak saya orangnya itu. Bukan di Banyuwangi tapi alhamdulillah. Di Banyuwangi tidak tahu. Punya teman saya beli TV besar. Buat apa? Buat lihat Piala Dunia. Saking kebanyakan duit ini. Rupanya kalau buang air kecil di toilet tidak pakai tisu, pakai uang yang warna biru itu. Buat ceboknya itu. Saking sugihnya. Jadi jangan sampai kita nih omongan kita membuat orang itu semangat dunia lupa akhirat. Semangat dunia ingat akhirat. Nah, itu yang apik. Itu yang bagus. Para hadirin, para rawuh, para bapak, para ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga tambah kuat keimanan kita. Semoga tambah semangat ibadah kita. Semoga tambah terpecut semangat untuk meniru Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di segala tingkah laku kita, semenjak bangun tidur sampai mau tidur, bahkan ketika tidur mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan semoga sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, senang dunia akhirat kita, keluarga kita, muslimin muslimat, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyah salihah wa ala man wa aslafna wa rajana bi salihun wa inna ma qasadna ma talabna wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam baraka sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallam. Mohon maaf kelupaan permohonan Al-Fatihah. Mohon maaf kelupaan permohonan Al-Fatihah.